Kira-kira biaya per bulan perawatan dari Bintang Papua ini menghabiskan berapa, Mas? Ya kalau itu berapa, Pak? Berapa, Bu? Ibu biasa yang tahu juragannya. 20 Tentang keuangan. 30 sama bayaran anak-anak. Iya, 30 juta. Oh, 30 juta. Per bulan. Iya. Per bulan 30 juta. Iya. Astaga. Ya, Rencananya sih ada kemarin mau transfer dari Madura, rencananya sapi itu 800 juta itu. berani memborong sapi 800 juta, Mas. Iya. Jangan lupa subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wafi bin Yasin. Hari ini saya berada di kandang tim Bintang Papua, pemilik anggaplah julukannya pemilik sapi termahal sepulau Jawa mungkin, Mas ya. Iya, iya. Ini milik dari Bapak Sanan. Kebetulan Big Bossnya masih ada acara di luar, jadi gak bisa menemani saya untuk wawancara. Namun bisa diwakili oleh adik beliau dan istrinya beliau. Oke, Mas, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Mbak, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ke Masnya dulu. Oke, perkenalkan, Mas, nama sampean siapa? Nama saya Saiful Huda. Oh, Saiful Huda. Kenapa sih sampean itu kok suka kerapan sapi, Mas? Ya awalnya gimana ya, Mas? Awalnya ya sering lihat-lihat di lapangan ada kerapan gitu. Oh, gitu. Jadi lama-kelamaan ya mulai suka gitu, Mas. Oh, gitu ya, Mas, ceritanya, Iya, Mas. iya. Oke, sekarang saya pindah ke Ibu Juragan. Gimana nih, Bu Juragan? Dengan Ibu siapa? Ibu Vivi Nurjana. Ibu Vivi Nurjana. Ibu suka juga gak kerapan sapi? Iya. Suka. Kenapa, Bu, kok bisa suka kerapan sapi? Dari suami pertama. Oh, jadi Bapak suami jenengan suka juga sampai ikut suka ya? Walah, oke. Untuk sejarah penamaan dari tim Bintang Papua ini gimana, Mas, awalnya, Mas? Ya awalnya kan dari apa ya? Dari Iya. teman-teman sini, Mas. Kan di sini itu anggap juragannya Papua, Mas. Jadi teman-teman sini itu pertama kan beli sapi. Ah, Terus sapi itu kan nggak tahu namanya apa. Jadi ada gimana ya, berkelompok itu. Jadi lalu mendiskusikan namanya itu. Jadi ada yang bilang apa mutiara hitam pertama itu. Oh, iya, Jadi iya. terus nggak enak. Jadi dinamakan terus Bintang Papua gitu ya. Oke. Masalah anunya dari Papua itu gimana, Mas? Ya kalau masalah dari Papua itu ya Yang punya ada di Papua. yang punya sekarang ada di sini, Mas. Oh, Kerjanya di Papua, Wah, gitu. Jadi anggaplah
jadi bintangnya lah Mas ya di Papua Iya, mungkin ya. iya, jadi Oke, oke. bosnya di Papua. Oh, jadi bos di Papua. Iya. Jadi sejarahnya penamaan dari tim Bintang Papua ini pemiliknya Bapak Sanan itu merupakan pengusaha atau pengusaha. bos di Papua, terus ada keinginan punya sapi Mas ya. Iya. Dan akhirnya oleh orang-orang sini dikasih julukan Bintang Julukan Papua. Bintang Papua oleh masyarakat sini Mas. Oke. Begitulah sekilas sejarah dari penamaan Bintang Papua. Oke, untuk Ibu sendiri. Gini Bu, kan biasanya kalau perempuan-perempuan itu kan kadang Bu, ilfil lah, nggak suka ke kerapan sapi soalnya main panas-panasan, terus banyak debu. Itu Ibu gimana itu? Tanggapannya lah. Sudah biasa mah karena dari dulu kan ada turunan kerapan juga Oh, dari siapa? dari bapak, Oh, bapaknya sampean memang pengerap. dari kakek Oh, yang pengerap. kakeknya sampean jadi pengerap juga. Oh, alah, iya. Jadi emang dari orang-orang tua sampean yang dulu-dulu pengerap, jadi ada ketertarikan untuk kerapan sapi Mas ya. Mbak ya. Oke, siap. Gini Mas, kan orang-orang banyak kan julukan itu tim Bintang Papua sapi termahal di Jawa. Gimana sih Mas kok bisa dijuluki sapi termahal di Jawa sama orang-orang itu? Ya gimana ya Mas, soalnya sapi termahal itu kan di Jawa kan banyak Mas. Enggak, paling Itu. mahal punya sini katanya. Oh iya, karena transfer Tayo itu Mas, yang dibilang transfer termahal gitu Mas. Oh, dari Tayo-Tayo dari mana itu Mas? Tayo-Tayo. Itu dari tim Banyu Biru, Aba Uyung. Oh, Haji Uyung. Bangkalan. Iya, Bangkalan. Oh, ya, jadi anggaplah kakaknya jenengan itu berani mendatangkan sapi dari Madura Mas ya. Anggaplah Iya. tim besar di Madura Banyu Biru itu Mas ya. Iya. Itu harga berapa itu Mas dulu Mas? Itu semuanya satu pasang itu harganya 450. 450 juta. Iya. Iya. Mahal lur ternyata. Oh iya bener dijuluki sapi termahal di Jawa. Soalnya anggap kan orang-orang sini itu kebanyakan Mas, kan orang-orang Jawa itu kebanyakan ke Madura itu tujuannya menjual. Iya. Lah dari sini itu aneh sendiri malah mendatangkan sapi Papua ya. Iya. Maksudnya sapi dari Madura ya. Iya. Iya, jadi gak bisa diremehkan juga orang-orang Jawa Mas ya. Iya, kalau ini Mas, Sanggup membeli sapi mahal lah juga ya, bukan orang Iya. Madura juga. iya kalau umpamanya corona ini wis habis, ada kerap besar lagi, insya Allah akan mendatangkan lagi dari Mendatangkan Madura. lagi, transfer Iya. lagi. Insya Allah transfer lagi. Oh, ya, oke. Kira-kira incaran nih dari tim mana Mas kalau ada bocoran? Ya nggak ngerti juga sih Mas, soalnya sapi-sapi Madura itu kan sekarang ini kan banyak yang sip istilahnya gitu ya. Kan mahal-mahal Mas, berani itu mau beli itu. Ya lihat dari anunya wes Mas, prestasinya Mas. Iya, Kalau siap. dilihat emang sapi itu di kalangan juara ya bakal diborong sama Bintang Papua. insya Allah diborong Iya, Mas. siap. Oke nih saya pindah ke Ibu dulu. Gini Bu, kan kalau nalurinya perempuan itu kan biasanya suka menabung. Untuk pengeluaran anggaplah agak begitu banyak. Ibu kok bisa mengizinkan Bapak buat beli sapi semahal itu? Apa gak eman Bu? Ya aslinya eman, Terus? tapi ada masalah buat hiburan. Oh, buat hiburan. Jadi Ibu mendukung ya? Mm-mm. Menyupport asalkan sapinya juga juara Bu ya? Oke. Jadi anggaplah satu keluarga ini kompak, ya celah bedelai berkapi Bu Gi. Ya, nyaman lah saya. Ini Mas, untuk prestasi yang pernah digapai oleh Bintang Papua apa aja Mas? Ya pertama yang masih kecil di lapangan apa itu? Dergowo pertama. Oh, Itu di Dergowo. pertama beli itu langsung juara 2 di sana Mas. Setelah itu tampil ke Jatirejo Kunir juara 1. Setelah itu tampil di Batu Urip itu kan bawa 4 pasang, yang 3 masuk semua juara 1. Oh, itu sapi yang kecil Mas ya? Iya, yang Bintang Papuanya ini finalnya itu gak dilepas Mas. Oh, gak dilepas. Kenapa dilepas Mas? Karena gandengnya itu apa itu? Kakinya ada masalah. Kakinya ada masalah. Oh iya, jadi gak dilepas. Iya. Untuk prestasi dari sapi yang transfer dari Tayo-Tayo itu apa udah ada prestasi selama dipegang oleh Bintang Papua Mas? Ya Tayo itu cuman Taki itu Mas yang berprestasi di lapangan tempuran itu Mas. Dan lapangan seni pro kemarin, bukan yang kemarin, tapi yang
dahulunya itu. Oh ya ya. Itu kalau yang Toyota kan saat ini masih parkir mas, masih habis parkir. sakit. Oh masih gak sehat teman-teman. Jadi Ya. sapinya dari tim Bintang Papua itu yang transfer dari Tayo masih gak sehat di kandang ini mas ya. Iya. Kalau sehat nanti pasti turun di lapangan mas. Pasti turun mas. Ya siap-siap. Kalau yang kemarin juara di anu mas, yang mana mas? Yang juara di lapangan semi pro satu bawah? Oh yang itu ada di Mas Budi mas, Oh, bukan dirawat yang ada di kandang sini? Bukan, itu dirawat di Probolinggo. Oh. Ada di Mas Budi. Jadi Bintang Papua ini juga punya cabang mas ya? Punya cabang mas. Di mana mas? Ya itu di Probolinggo. Probolinggo mana maksud saya? Itu Probolinggo Leces. Oh Probolinggo Leces. Iya. Iya. Ya. Jadi teman-teman. Itu yang namanya Bintang Papua 2 itu. Oh Bintang Papua 2. Ya. Cabang pusatnya di sini mas Pusatnya ya? di sini. Oke. Jadi Bintang Papua ini punya cabang juga di daerah Leces, dipegang oleh Mas Budi mas ya. Di sana Bintang Papua 2. Ada berapa sapi di kandang sana mas? 2 pasang sapi mas. 2 pasang sapi. Oke. Sekarang pindah ke ibu dah. Gini bu, ibu itu di kerapan sapi apa juga ikut campur dalam perawatan, apa hanya soal dana saja bu? Sampean bu? Sama perawatan juga. Oh perawatan juga. Ngapain bu biasanya bu? Ikut fisik. Oh ikut ke fisik. Iya ya Allah, ibu-ibu ini emang strong lah bu ya. Mak-mak kata orang-orang zaman sekarang. Ikut ke fisik, ikut apa lagi bu? Mandiin. Ikut mandiin juga. Hmm. Ikut mandiin juga, ya namanya hobi bu ya. Ya. Terus jamu ikut jamu. Kadang ikut, kadang enggak. Oh iya kadang ikut. Untuk anu mas, total semua dari kepemilikan Bintang Papua ada berapa sapi mas? Sama yang di cabang semuanya? Ya kalau sekarang ini tinggal 4 pasang palingan mas. Pertama 8. Sekarang Pertama tinggal 8 4. sapi? Iya 8 sapi. Iya kemarin disembelih 1 pasang mas. Oh ya. Itu sejak tahun berapa mas Bintang Papua ini punya sapi? Iya. 3 tahunan dari sekarang mas. Oh, Insya Allah tahun termasuk 2018 baru. Termasuk baru. Jadi Iya, baru. hebat lah, termasuk tim hebat Bintang Papua ini. Karena apa? Karena tim ini merupakan pendatang baru di dunia kerapan sapi. Namun jangan diremehkan juga, dari tim Bintang Papua ini sekarang pernah punya 8 pasang sapi mas ya? Iya. Pernah punya 8 pasang sapi dan sekarang tinggal 4 mas ya? Tinggal 4 pasang. Oke. Tapi itu masih ingin mencari lagi. Mas. Masih ingin mencari lagi. Iya. Jadi Insyaallah. buat subscriber semua yang nonton liputan ini, tunjukkan kalau kalian emang punya sapi, anggaplah sapi top larinya banter, bisa ditawarkan ke Bintang Papua mas ya. Pasti diborong kalau emang cocok mas ya. Insya Allah. Oke. Siap. Ya mas, terus anu lah mas, untuk perawatan. Untuk perawatan gimana mas? Kayak jamu-jamunya dari Bintang Papua mas? Ya perawatannya cukup sederhana ya mas. Loh kok bisa tim besar perawatan sederhana mas? Iya, mau gimana lagi logikanya ya, ini? Mas? Enggak, maksudnya telurnya itu habis berapa? Ya kalau telur itu satu-satunya sapi itu 100 itu mas. Per sapi 100? Iya, terkadang per sapi itu 100. Banyak ya, kalau 4 sapi 400 banyak Iya, pokoknya. tapi sekarang sudah gak ada kerap ini, ya terkadang 50 gitu ya mas. Oke. Ini pertanyaan saya kan dari tadi kan, anggaplah dari perawatan, harga sapi, anggaplah mahal-mahal mas dari Bintang Papua ini mas. Yang saya tanyakan itu kira-kira biaya per bulan perawatan dari Bintang Papua ini menghabiskan berapa mas? Ya kalau itu berapa pak? Berapa bu? Ibu biasanya yang tahu juraganya 20 tentang ya. keuangan. 30 sama bayaran anak-anak. Iya 30 juta. Oh 30 juta Per bulan. Iya. per bulan 30 juta. Iya. Astaga. Ya wis Sama bayaran perawatnya. Oh jadi semua perawat yang ada di sini digaji mas ya? Iya semuanya di Probolinggo juga digaji Oh semua. digaji. Iya. Jadi menghabiskan anggaran 30 juta setiap bulannya. Bulan. Oke siap. Untuk transfer sapi dah mas dari Madura. Kira-kira kalau masih ingat menghabiskan dana berapa? Ya tidak ngerti sih mas. Ada mencapai 1 M? Kalau mau beli 400 juta, ratusan juta, mungkin nyampe mas 1 M mas. Semuanya ini. Iya, semuanya. Lebih Ya, mas. kalau 1 M itu lebih Lebih, Mas. Iya.
Rencananya sih ada kemarin mau transfer dari Madura, rencananya sapi itu 800 juta itu. Berani memborong sapi 800 juta mas? Iya, tapi dirahasiakan itu. Oh, timnya dirahasiakan. Yes. Oke, siap. Jadi nanti bakal ada kejutan baru lah di Bintang Papua mas ya. Oke, siap. Terus masalah gini mas. Ya kalau boleh tahu sih, kalau boleh disebutkan, kalau nggak boleh nanti saya potong nih liputannya kan. Biasanya kan orang-orang bertanya mas, apa sih usahanya Bintang Papua kok bisa berani memborong sapi sebanyak itu? Ya tanyakan Mbak Ibu, aja. Oke, Ibu gimana Bu? Ibu Juragan. Sembarang buka toko. Oh, ada buka toko macam-macam lah, anggaplah bisnis ya. Terus ya kalau yang di Papua masih ada usahanya, masih berjalan. Tambang emas. Oke. Apa? Tambang emas. Oh, tambang emas. Jangan-jangan yang punya Freeport ini. Ya, oke. Terus pertanyaan saya, gimana nih Mas perasaan sampean gak ada kerap gara-gara corona ini? Ya Kan sudah perasaannya terus lebih mahal, terus gak ada kerap gimana Mas? gimana ya Mas? Ya kecewa kalau gak ada kerap ini Mas. Ya pengen sih ngerap, tapi kan keadaannya kan kayak gini Mas. Kepengen itu kepengen. Tapi harus bersabar dulu lah ya. Ya, bersabar. Istilahnya harus bersabar dulu. Iya. Untuk persiapan dari Mas, Bintang Papua ke depannya gimana? Ya persiapannya sih pengen ngerap ke Madura lagi Mas. Oh, pernah ngerap ke Madura ini Mas, Bintang Papua Mas? Sudah Mas. Sudah 2 kali di 2 kali. eventnya mana itu? Haji Tohir itu Mas. Haji Tohir. Iya. Sama 2 kali di Haji Tohir itu. oh di Haji Tohir 2 Iya. kali. Oke. Sekarang saya tanya ke Ibu, kembali lagi ke Ibu. Gini Bu, sama dengan pertanyaan Masnya tadi. Gimana Bu, gara-gara ada corona ini kerapan sapi gak ada, mungkin dari bisnisnya juga mungkin agak terganggu. Gimana perasaan Ibu? Campur aduk wes. Oh, campur aduk, iya. Teman, Kesel semua, kecewa sembarang. oh kecewa sembarang, sudah beli sapi mahal, terus eventnya agak ada Bu ya. Oke. Nggak ada hiburan. Oke. Untuk Bintang Papua ke depannya ini gimana Bu menurut Ibu? Apa wis cukup segini adanya, dirawat sampai benar-benar pulih, apa bakal transfer sapi baru lagi? Kalau ada yang cocok insya Allah. Salah transfer. Mm-mm. Jadi gak akan berhenti buat kerapan sapi Mas ya, sampai Pasti kapan akan Mas buat ya? kejutan Mas. Oh pasti akan buat kejutan. Buat fan-fannya Bintang Papua Iya, pasti iya. ada kejutan. Oh ada fan-fannya juga Bintang Papua Mas, ada grupnya juga. Ada grupnya ada. Kan biasanya kalau di Madura itu ada namanya Jetmatic Foundation. Nah iya, Di Facebook itu ada. Kalau di tim Bintang Papua ada juga. ada. Oh, ada juga. Ada Bintang Papua grup itu Mas. Oh, ada Bintang di FB. Iya, soalnya banyak yang request Mas orang-orang itu Mas. Oh, iya, buat iya, grup, iya. buat grup gitu Mas. Jadi tak buatin gitu Mas. Oh, iya di Bintang Papua. Oke, mungkin sekian Mas liputan saya hari ini. Nanti selebihnya saya tanya-tanya ke perawat Iya. soal sapinya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Salam buat Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Oke, makasih banyak waktunya.